Kita langsung masuk ke Pak Azumardi terlebih dahulu. Nah, Pak Azumardi, dari kalangan istana, dari pihak pemerintahan begitu menyatakan bahwa tuduhan ini menyerang presiden, yang artinya ini bisa menyinggung nasionalisme bangsa ini begitu. Menurut Anda masyarakat kita merasa tersinggung nggak dengan tuduhan yang disampaikan oleh dua koran Australia dan bocoran informasi dari WikiLeaks itu? Ya, kalau kita lihat sampai hari ini sih masyarakat kita umumnya sih tenang-tenang aja itu. Nggak ada yang demo ke kedutaan Amerika atau ke konsulat Amerika yang ada di Surabaya ataupun di Medan. Kelihatannya sih tenang-tenang aja gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu berarti masyarakat kita tidak punya nasionalisme ya. Jadi saya kira enggak juga. Tergantung bagaimana kita memahami nasionalisme itu. Saya kira nasionalisme yang harus kita kembangkan itu adalah nasionalisme yang rasional. Dalam pengertian bukan nasionalisme yang chauvinistik. Dalam pengertian apapun, right or wrong is my country. Baik atau buruk tetap negeri saya. Tapi kalau misalnya negeri apa yang terjadi di negeri kita itu bisa mencemarkan negeri kita secara keseluruhan, apalagi terkait misalnya dengan soal-soal korupsi dan sebagainya, itu jelas mencemarkan. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini masih terpuruk di tingkat paling bawah dalam pemberantasan korupsi. Corruption Perception Index-nya masih sangat rendah itu. Jadi oleh karena itu kalau nasionalisme kita betul-betul yang pada tempatnya, yang rasional seperti saya bilang tadi itu, maka yaitu membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Baru kita bangga sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, bangga dengan Indonesia. Tapi kalau Indonesia masih berlumur, istilah orang Minang itu masih bagalemak peak dengan korupsi, ya nggak bisa. Itu namanya nasionalisme yang chauvinistik. Jadi artinya tuduhan yang ditulis oleh The Edge dan juga Sydney Morning Herald melalui WikiLeaks itu sebenarnya bukan menyinggung bangsa secara keseluruhan menurut Anda? Saya kira enggak lah. Saya kira kita seharusnya berterima kasih lah pada The Edge dan Sydney Morning Herald ini memberikan warning lah gitu. Jadi saya kira tidak usah terlalu panik menghadapi itu. Yang penting adalah langkah-langkah sistematis. Saya kira dua. Pertama, mencoba mengklarifikasikan ini saya kira bukan ke WikiLeaks, tapi juga kepada pihak kedutaan Amerika yang sampai sekarang ini kan dubesnya kemarin juga belum bilang, tidak membantah dan tidak juga membenarkan. Ya, istilah Amerika ya bahasa Inggrisnya ya so-so gitu, kira-kira begitu. The information is so-so, kira-kira ya begitulah gitu. Kita perlu jadi saya kira mungkin itu yang harus diminta kepada pihak Amerika gitu. Jadi yang kedua saya kira yang tadi itu yang saya khawatirkan itu jangan-jangan sudah beredar juga, sudah disadap juga nota-nota diplomatik dari berbagai kedutaan yang ada di sini, misalnya mengenai kasus Senturi, aliran-aliran dananya, kasus Gayus, banyak macam lagi lah. Bahkan mungkin juga jangan-jangan kasus Antasari Azhar, itu sudah ada, jangan-jangan gitu, karena kecanggihan teknologi penyadapan sekarang ini, itu yang susah. Ya, sekarang saya kembali ke Pak Frans, kemudian masalah pemerintahan yang koruptif, begitu Pak Frans, penegakan hukum yang penuh dengan transaksi begitu. Contoh-contoh kasus yang disebutkan di WikiLeaks itu yang melalui The Edge dan juga Sydney Morning Herald sudah menjadi santapan pers internasional, makanan dari perhatian internasional begitu. Terlepas ini kita belum tahu benar atau salah. Tapi bagaimana untuk memperbaiki kemudian penegakan hukum yang seperti Anda sarankan agar berjalan dengan baik jika tetap terganjal dengan kepentingan politik, Pak Frans? Begini Bung Indra ya, saya kira ini bukan rahasia umum lagi ya bahwa penegakan hukum di negeri kita ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sehingga begitulah yang saya bilang tadi, mutar-mutar terus, tidak ada arah mau kemana sebetulnya. Misalnya kabar mengenai untuk mengejar harta dari Bank Senturi itu saja kok baru muncul sekarang setelah bertahun-tahun gitu loh. Itu kan aneh itu kan. Begitupun mengenai perkara guys tabunan, mengejar hartanya juga itu terlambat juga gitu. Malah sempat orangnya keliling-keliling ke luar negeri. Itu kan banyak menurut saya itu pengaruh-pengaruh intervensi kepentingan politik di negeri kita ini. Dan ini menurut saya ini menjadi makanan untuk diplomat-diplomat yang ada di Jakarta ini. Mereka selalu menanyakan, saya ini baru pulang dari satu konferensi hukum internasional ya. Selalu saja saya ditanya dari dulu, apa betul di Indonesia presiden itu tidak bisa dituntut kalau salah, kalau berbuat pidana? Ini mengenai
perkara Pak Harto itu. Kemudian juga mengenai Bank Senturi. Kenapa itu begitu susah sih menyelesaikan masalah hukum di Indonesia ini? Kenapa sih judicial corruption itu atau korupsi judicial itu begitu marak? Emang bener sana tuh main sogok segala itu, ya hakim, jaksa, polisi itu, pengacara semuanya itu. Nah ini menjadi makanan di dunia internasional ini, di setiap ada pertemuan internasional itu selalu ditanyakan. Dan sebagai yuris, sebagai warga negara Indonesia, ya saya cukup malu mendengarkan itu. Walaupun saya juga mencoba menjelaskan bahwa ini perlu waktu, karena masalahnya hukum ini sudah dibiarkan sedemikian lama terjadi korupsi judicial ini. Berdekade, saya kira sudah 4-5 dekade dibiarkan begitu saja. Sehingga arahnya parah dan itu perlu waktu kita untuk membenahinya. Tapi paling tidak menurut saya, ya yang paling penting sekarang adalah ketokohan atau keteladanan dari para pemimpin kita. Anda kan tadi bilang, kok kenapa menteri, semuanya menteri ini saudara sebutkan tadi, ya sekap semuanya, wakil presiden Anda sebutkan juga. Jadi yang sekarang kelabakan sekarang ini bukan masyarakat, justru adalah lingkaran-lingkaran di pemerintahan itu sendiri. Nah ini kan sudah berbicara mengenai fakta sebetulnya. Siapa yang sebetulnya kebakaran jenggot dan apa sebetulnya yang terjadi ini. Kalau saja penegakan hukum kita ini lancar, saya kira tidak akan itu menjadi makanan pers di luar negeri atau oleh pers asing itu. Saya kira ini perlu kita sekarang tandaskan lagi. Penegakan hukum kita ini jangan mencelak-mencelek, jangan bolak-balik, jangan muter-muter, tapi lurus. Dan tidak boleh campur dengan politik. Bagaimanapun juga seperti tadi dibilang oleh saudara Donald, kalau penegakan hukum itu dicampur baur dengan politik, dengan kepentingan politik, selamanya tidak bisa. Dan apalagi kalau penegak hukumnya itu kotor. Mana mungkin kita menegakkan hukum dengan cara orang-orang yang melanggar hukum di manapun di dunia, saya kira tidak bisa dilakukan itu. Jadi sekali lagi kita sangat prihatin dengan penegakan hukum ini. Saya sebagai yuris sungguh prihatin sekali dan saya ingin melihat satu perbaikan dan di mana para politikus tidak campur lagi masalah ini. Ya, kalau sudah diselesaikan, selesai. Kita masih ingat perkara KPK, pelemahan itu sangat serius. Itu berita di luar negeri itu semua diplomat segala itu menjadi makanan empuk. Dan ini menjadi gosip. Baik, ini sudah menjadi antara fakta dan gosip menjadi campur baur, Saudara Indra. Sudah menjadi gunjingan internasional, tidak hanya menjadi gunjingan di dalam negeri saja ya. Belum dan itu untuk membatanya agak sulit. Ya karena memang Bank Senturi berarti seperti undur-undur begitu sangat perlahan-lahan sekali. Oke, baik, terima kasih. Mau kemana arahnya gitu loh. Terima kasih Pak Frans Hendra Winarta telah memberikan waktunya untuk kami di Metro hari ini dan sayang sekali waktu kita habis. Terima kasih Mas Donald dan juga Pak Sumardi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih Pak Donald. Baik, dan pemirsa Metro hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi aktual bersama Zelda Safitri, diantaranya dengan informasi jutaan warga di Jepang saat ini hidup tanpa air bersih, listrik dan juga makanan pasca tsunami. Saat lagi.